Perkenalkan, saya Ismi Nuridayah, NIM 2022071. Kan nama saya Ahmad Ibrahim, NIM 2022-071. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai tugas kami tentang audit internal pada rumah makan. Beberapa submateri yang akan di audit internal. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan audit internal, ketiga profil usaha, keempat pelaksanaan audit, kelima temuan audit 1 dan 2, keenam temuan audit 3 dan pelayanan. Yang pertama ada latar belakang. Pentingnya audit internal. Audit internal adalah elemen penting dalam manajemen operasional, khususnya pada bisnis kuliner yang sangat bergantung pada kualitas, kebersihan, kenyamanan, dan mutu pelayanan. Tujuan audit untuk memastikan seluruh aktivitas operasional Lesehan Rejojoyo berjalan sesuai pedoman dan standar yang telah ditetapkan. Fokus area audit, evaluasi menyeluruh terhadap parkiran, kasir, taman depan, kamar mandi, musola, saung, kolam ikan, meja, lantai, hingga aspek rasa dan penyajian makanan. Yang kedua ada tujuan audit internal. Audit internal dilaksanakan dengan tujuan utama. Yang pertama ada menilai kepatuhan terhadap SOP atau standar operasional prosedur kebersihan dan pelayanan. Yang kedua mengevaluasi kelayakan dan kondisi fasilitas pendukung seperti parkiran, saung, musola, kamar mandi. Yang ketiga, mengidentifikasi temuan, kendala, dan masalah operasional yang tidak terpantau harian. Yang keempat, memberikan rekomendasi konkret dan realistis untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, mendukung peningkatan mutu layanan secara keseluruhan demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada profil usaha. Nama usaha lesehan atau warung makan. Konsep rumah makan lesehan dengan nuansa tradisional, tenang dan alami dengan daya tarik ataupun daya tarik utama berupa saung-saung makan di sekitar kolam ikan. Fasilitas utama ada area parkir luas, saung-saung makan, kolam ikan, kamar mandi, musola, wastafel cuci tangan, dan area kasir. Waktu pelaksanaan lapangan Minggu 16 November 2025 pukul 9 sampai setengah 12 waktu Indonesia Barat. Pembagian area audit. Yang area pertama, Aulia Rahma Maulida mengaudit parkiran, kasir, taman depan, ruang tunggu. Area kedua, Ismi Nuridayah mengaudit kamar mandi, lorong saung, tempat wudhu, musola, pelayanan pelanggan. Area ketiga, Ahmad Dwi Aprilianto mengaudit saung, area kolam ikan, meja, lantai, wastafel, rasa, dan penyajian. Untuk selanjutnya, temuan. Lokasi bagian yang diaudit area 1 meliputi parkiran, kasir, taman depan, ruang tunggu pesanan. Untuk yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa fasilitas kartu parkir belum tersedia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi serta risiko keamanan terhadap kendaraan pelanggan. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, menyediakan kartu parkir standar sesuai prosedur operasional, menerapkan SOP pemberian kartu parkir bagi seluruh pengguna fasilitas parkir. Untuk yang kedua, ditemukan bahwa area parkir digunakan untuk menempatkan berbagai material sehingga mengganggu fungsi utama area tersebut, menurunkan aspek kenyamanan serta meningkatkan potensi risiko keselamatan. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, melakukan pembersihan dan penataan ulang area parkiran secara berkala, memindahkan seluruh material ke area penyimpanan yang telah ditentukan, menetapkan zona khusus material agar tidak
mengganggu area operasional parkir. Lalu yang ketiga, hasil observasi menunjukkan bahwa area tanaman di sekitar lokasi tidak mendapatkan perawatan yang memadai sehingga menurunkan estetika lingkungan dan citra profesional lokasi. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, melaksanakan pemeliharaan tanaman secara rutin, menugaskan petugas khusus untuk bekerja sama dengan tim kebersihan dan pertamanan untuk memastikan perawatan berjalan berkelanjutan. Selanjutnya, lokasi atau bagian yang diaudit area 2 meliputi kamar mandi, lorong saung, tempat wudhu, musola. Untuk yang pertama, penempatan mukena pada rak tidak tertata rapi sehingga mengganggu kerapian dan kenyamanan area beribadah. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, melakukan penataan ulang mukena secara rutin, menyediakan pemisah atau label pada rak agar lebih teratur, serta menugaskan petugas piket untuk melakukan pengecekan harian. Untuk yang kedua, tulisan pada label atau omongan di area wudhu sudah hampir kabur sehingga sulit dibaca oleh pengguna. Membuat dan memasang ulang tulisan label dengan kertas dan tinta yang lebih jelas serta melapisi dengan plastik agar lebih tahan lama. Yang ketiga, area lorong belakang terlihat tidak rapi, terdapat barang-barang yang diletakkan sembarangan sehingga mengurangi kebersihan dan estetika lingkungan. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, melakukan pembersihan dan penataan ulang area lorong, memindahkan barang yang tidak perlu serta menetapkan larangan menaruh barang di area tersebut agar tetap bersih dan tertata. Lalu yang ketiga, lokasi bagian yang diaudit area 3 meliputi saung, area kolam ikan, meja, lantai, dan wastafel. Yang pertama, pada beberapa air kolam di area outdoor terlihat keruh dan terdapat beberapa sampah daun yang mengapung. Kondisi ini menurunkan estetika area dan kenyamanan pengunjung sehingga diperlukan pembersihan rutin serta langkah pencegahan agar sampah tidak mudah masuk ke kolam. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, pada teman pertama disarankan untuk melakukan pembersihan kolam secara rutin setiap pagi dan sore agar kualitas air tetap jernih. Selain itu, pemasangan jaring penahan daun dapat membantu mengurangi sampah yang masuk. Pemantauan berkala juga penting untuk memastikan kondisi kolam tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, waktu penyajian makanan dan minuman melebihi 25 menit sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan pada konsumen. Hal ini berpotensi mengurangi kepuasan pelanggan dan perlu adanya peningkatan efisien proses di dapur, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut, pada teman kedua perlu dilakukan evaluasi terhadap alur kerja dapur dan penambahan staf pada jam ramai untuk mempercepat proses penyajian. Standarisasi waktu penyajian maksimal 15-20 menit harus diterapkan. Pelatihan singkat mengenai efisiensi kerja juga dapat meningkatkan kecepatan layanan tanpa mengurangi kualitas hidangan. Yang ketiga, meja makan saat dibersihkan namun tetap terasa berminyak sehingga kurang nyaman digunakan oleh pelanggan. Selain itu, masih ditemukan penggunaan tisu toilet di meja makan yang tidak sesuai standar pelayanan. Kondisi menunjukkan perlu peningkatan prosedur kebersihan serta penyediaan tisu makan yang tepat. Pada teman ketiga, lakukan evaluasi terhadap kualitas sabun pembersih yang digunakan karena meja tetap berminyak meskipun sudah dibersihkan. Untuk selanjutnya, kesimpulan, sebagai besar area saung, meja, lantai, kasir, ruang tunggu menunjukkan tingkat kebersihan dan kerapian yang memadai. Layanan petugas dinilai sopan dan komunikatif. Kelemahan utama berada pada aspek pengawasan dan pemeliharaan fasilitas, meliputi kolam ikan, penyediaan parkir, serta efisiensi pelayanan waktu, penyediaan ketersediaan petugas parkir. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan, pemeliharaan fasilitas dan menerapkan SOP secara konsisten, terutama pada jam operasional yang ramai untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Untuk sarannya, evaluasi alur kerja dapur dan tambahan staf pada jam ramai untuk mempercepat waktu penyajian. Target 15-20. Jadwalkan pembersihan kolam ikan dan pastikan meja makan dibersihkan dengan cairan khusus pengangkat minyak. Sediakan tisu makan yang sudah standar, hentikan penggunaannya
penggunaan tisu toilet di area makan, tempatkan petugas parkir standby, dan sediakan kartu parkir sebagai bentuk profesionalitas layanan. Terapkan setiap sistem penilaian kinerja dan pengarahan rutin mengenai SOP kebersihan dan pelayanan. Selanjutnya kesimpulan, sebagian besar area saung, meja, lantai, kasir, dan ruang tunggu menunjukkan tingkat kebersihan dan kerapian yang memadai. Pelayanan petugas dinilai sopan dan komunikatif. Kelemahan utama berada pada aspek pengawasan dan pemeliharaan fasilitas seperti kolam, pencahayaan, dan parkir, serta efisiensi pelayanan seperti waktu penyajian dan ketersediaan petugas parkir. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan, pemeliharaan fasilitas, dan penegakan SOP secara konsisten, terutama pada jam operasional yang ramai untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Saran, evaluasi alur kerja dapur dan tambah staf pada jam ramai untuk mempercepat waktu penyajian, target 15-20 menit. Jadwalkan pembersihan kolam ikan dan pastikan meja makan dibersihkan dengan cairan khusus pengangkat minyak. Sediakan tisu makan yang sesuai standar dan hentikan penggunaan tisu toilet di area makan. Tempatkan petugas parkir standby dan sediakan kartu parkir sebagai bentuk profesionalitas layanan. Tetapkan sistem penilaian kinerja dan pengarahan rutin mengenai SOP kebersihan dan pelayanan.